Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya El Asamau. Pada sore ini saya lagi berada di Danau Kelimutu, Pulau Flores. Seperti yang diketahui, danau ini memiliki 3 kawah yang biasanya berubah-ubah warna. Seperti yang teman-teman lihat di belakang saya, ada 2 danau dan itu berwarna biru tua dan juga biru muda. Untuk yang belum pernah ke Flores, terlebih ke Taman Nasional Kelimutu, bisa berkunjung. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang persiapan teman-teman yang akan resign atau mengundurkan diri dari pekerjaan yang sekarang. Mungkin ada banyak alasan bagi teman-teman untuk mau resign, atau mungkin ada juga yang tetap memilih untuk bertahan. Semua kembali kepada teman-teman semua. Mau yang mana? Mau untuk resign atau mau untuk bertahan pada pekerjaan masing-masing. Tentu saja semua harus dipertimbangkan dengan baik. Dan kepada teman-teman yang berencana untuk resign karena alasan apapun, biasanya karena mungkin suasana kerjanya sudah tidak menunjang kapasitasnya atau kemampuannya, atau mungkin lingkungan sekitar tempat kerjanya tidak mendukung semua usaha dan upayanya, atau mungkin pendapatan yang tidak mencukupi untuk yang bersangkutan atau untuk teman-teman bisa tetap bertahan untuk bekerja. Tentu saja pilihan-pilihan ini sangat berat, apalagi teman-teman yang sudah sekian lama bekerja. Untuk itu harus dipertimbangkan. Setidaknya ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh teman-teman semua. Yang pertama, teman-teman harus memastikan bahwa keputusan teman-teman untuk resign sudah dipersiapkan dengan baik. Bahkan jauh-jauh hari sebelum mengambil keputusan resign, teman-teman sudah harus mempersiapkan segala sesuatu, termasuk apa pekerjaan pengganti yang bisa menunjang semua kebutuhan hidup teman-teman. Mungkin ada yang sudah mencapai pada titik kebebasan finansial sehingga waktunya dipakai untuk kegiatan sosial atau menikmati hidup, tetapi saya yakin dan percaya ada banyak sekali teman-teman yang sekarang hanya ingin untuk menggantikan pekerjaan sehingga bisa mendapat posisi atau mendapat pendapatan atau mendapat situasi kerja yang lebih baik. Untuk itu, yang pertama dipastikan teman-teman sudah mempersiapkan dengan baik apa opsi pekerjaan nanti yang harus teman-teman geluti. Bisa saja teman-teman memilih profesi baru yang tidak berkaitan langsung dengan pekerjaan teman-teman sebelumnya. Misalnya dari seorang karyawan bank misalnya berpindah menjadi seorang wirausahawan. Tentu saja dalam mempersiapkan diri itu membutuhkan waktu dan juga membutuhkan energi dan juga tentu saja membutuhkan biaya. Untuk itu jauh-jauh hari sudah dipersiapkan, dipelajari apa yang harus dilakukan oleh seorang pengusaha atau wirausahawan. Untuk itu teman-teman persiapkan dengan detail apa yang akan teman-teman kerjakan setelah teman-teman resign. Yang kedua, tentu saja teman-teman harus pastikan berapa tabungan yang harus teman-teman siapkan. Ketika teman-teman keluar dari pekerjaan, pasti teman-teman harus tetap bertahan hidup. Dan dalam 2-3 bulan setelah teman-teman resign, pasti teman-teman membutuhkan waktu untuk menyesuaikan. Entah ketika berpindah pekerjaan, teman-teman harus memastikan untuk mendapatkan pekerjaan dan itu tidak dalam waktu singkat. Atau ketika teman-teman mulai berwirausaha, pasti pendapatan atau penghasilan baru akan terasa itu minimal 4 atau 5 bulan kemudian. Untuk itu, pastikan teman-teman memiliki tabungan yang cukup sehingga teman-teman bisa lebih aman ketika teman-teman resign. Yang ketiga, tentu saja teman-teman harus memiliki keberanian yang cukup. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika teman-teman berhenti dari pekerjaan sebelumnya, itu berarti teman-teman harus memulai segala sesuatu dari nol. Dan itu membutuhkan sebuah keberanian yang sangat ekstra agar bisa mengambil keputusan untuk resign atau mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya. Teman-teman jangan salah bahwa ketika mengambil keputusan untuk resign itu bukanlah suatu hal yang mudah. Teman-teman harus meninggalkan sebuah rutinitas. Teman-teman harus meninggalkan sebuah sumber pendapatan yang selama ini mungkin menjadi sebuah sumber utama untuk membiayai setiap kebutuhan teman-teman. Untuk itu,
teman-teman harus pastikan bahwa ketika sudah mulai ada hasrat untuk mengundurkan diri, keberanian untuk mengambil sikap itu juga harus dipupuk. Caranya adalah mulai mempersiapkan diri seperti yang sudah saya siapkan atau saya sampaikan di poin-poin sebelumnya. Yaitu yang pertama, harus bisa memastikan apa yang harus dikerjakan ke depan. Yang kedua, harus memiliki tabungan sehingga teman-teman bisa mengundurkan diri dengan lebih berani. Dan harus dilihat juga momentum ketika teman-teman mengundurkan diri, keberanian ketika sudah muncul, tetapi teman-teman masih membutuhkan pendapat dan juga masukan dari sekitar teman-teman, bahkan mungkin dari atasan teman-teman itu sendiri. Untuk itu, coba sebelum resign, teman-teman mulai mendiskusikan ini dengan orang-orang terdekat, dengan pasangan misalnya, atau dengan teman kerja, atau bahkan dengan atasan. Siapa tahu dengan pengunduran diri teman-teman mungkin bisa membuka sebuah relasi yang baru, membuka sebuah ikatan kerja yang baru dengan mantan atasan teman-teman. Berani untuk mengambil keputusan resign adalah sebuah keberanian yang tidak dimiliki oleh semua orang, tetapi tidak hanya cukup dengan berani. Sebuah keberanian harus dibarengi dengan sebuah pertimbangan yang matang, dengan sebuah persiapan yang baik, sehingga keberanian teman-teman itu tidak akan disesali kemudian. Yang keempat, teman-teman harus berani untuk membayangkan hal-hal terburuk yang akan terjadi ketika teman-teman resign. Yang pertama, misalnya setiap rencana yang sudah dilakukan, dipersiapkan dengan baik, tidak berjalan sesuai apa yang diharapkan. Misalnya usahanya tidak jalan, atau sebuah pekerjaan baru yang mau dilamar tidak diterima, maka hal-hal terburuk ini harus teman-teman persiapkan. Cara untuk mempersiapkannya adalah teman-teman harus memastikan bahwa teman-teman punya planning B. Planning B atau rencana kedua ketika yang pertama tidak dicapai, maka teman-teman harus membuat sebuah list langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Misalnya ketika teman-teman resign dan terjun ke dunia usaha, dan di dunia usaha itu teman-teman belum berhasil karena mungkin minim pengalaman atau mungkin situasi lagi tidak mendukung, tetapi teman-teman tentu saja harus tetap bertahan hidup. Untuk itu bisa menyesuaikan dengan planning B. Teman-teman mungkin berada di posisi kondisi yang sangat tidak stabil secara keuangan misalnya, tetapi tentu saja teman-teman harus tetap bertahan hidup. Mungkin dengan salah satunya adalah menjadi freelancer atau menjadi seorang tenaga kerja di tempat yang lain, sehingga teman-teman bisa lebih yakin bahwa ketika teman-teman resign, teman-teman tidak akan sampai terpuruk. Misalnya saya kemarin, saya berencana setelah resign, saya ingin untuk menjadi seorang wirausahawan dan juga seorang yang bekerja dan mengabdi pada dunia sosial. Tetapi saya juga membuat sebuah list. Ketika situasi yang saya dapati tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, maka mungkin saya akan bekerja serabutan, misalnya pergi ke ladang atau ke kebun untuk setidaknya bisa menghasilkan sesuatu untuk kebutuhan saya sehari-hari. Planning B harus tetap dipersiapkan sehingga teman-teman tidak merasa bahwa keputusan yang teman-teman ambil tidak aman untuk teman-teman. Kenapa saya harus sampaikan topik ini? Karena banyak sekali teman-teman yang memberikan pertanyaan bagaimana kesiapan seseorang untuk bisa resign. Kakak, saya ini juga sementara persiapkan untuk mengundurkan diri, tetapi bagaimana persiapannya? Dan untuk itu semoga video ini bisa membantu teman-teman semua. Sekali lagi, keputusan yang teman-teman buat menjadi tanggung jawab teman-teman sendiri, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, teman-teman harus mempersiapkan dengan baik. Kalau belum berani untuk mengundurkan diri, silakan untuk tetap bertahan pada pekerjaan yang ada. Untuk pekerjaan yang ada, mungkin nanti kita bahas di sesi berikut, bagaimana teman-teman bisa tetap enjoy bekerja dan mungkin produktif pada dunia kerja yang sementara teman-teman geluti. Tetapi mungkin video ini dikhususkan bagi teman-teman yang bertanya bagaimana persiapan-persiapan untuk bisa resign. Demikian teman-teman video singkat dari saya terkait bagaimana
persiapan teman-teman untuk resign dari pekerjaan yang sekarang. Semoga video ini bisa membantu. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin didiskusikan, bisa ketik di kolom komentar di bawah. Kita bisa diskusikan atau bisa minta nomor WA saya, kita bisa share. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk bantu saya dengan subscribe, like, komen, dan share. Salam sehat untuk semua, salam dari Danau Kelimutu di Pulau Flores.